Hormat dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG Dalatan B1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nazarni, mahasiswa PPG dalam jabatan Datuk Karamapalu dengan 21149 dan nomor peserta PPG 6841970004087. Saya Guru Mapel Fikri MA Darul Ulum Nuk Putih Bamporo, Kecamatan Muara II, Kota Losmai, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, Kamis 8 Mei 2025, melaksanakan kegiatan praktek video pembelajaran di bab kurban dan akikah untuk memenuhi ujian kinerja PPG B1 tahun 2025. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through. Berkumpul kembali dengan Ustazah, yaitu kita akan melanjutkan pembelajaran yang akan kita paparkan kemarin, yaitu pembelajaran lanjutan. Dan salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan yaitu kepada kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas yaitu tentang materi yang disampaikan di minggu yang lalu. Nah, sebelum kita sudah menyampaikan materi yang akan selanjutnya, saya mau mengabsen kalian, mau menanyakan kalian bagaimana keadaan kalian, sehat? Sehat. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah bahwa kita diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali. Nah, saya mau tanya siapa yang hadir hari ini? Ada semua, ada beberapa orang yang sakit. Ada beberapa orang yang sakit. Di sebelah sana katanya hadir semua. Di kelompok sana hadir. Kelompok sini ada yang tidak hadir. Sakit apa saya? Demam. Ada yang sakit gigi? Ada. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang apa yang kemarin saya sampaikan? Haji umrah. Saudara mau tanyakan tentang haji dan umrah. Dapat digambarkan apa itu haji dan umrah? Mau tentang haji? Boleh. Haji, istilah haji itu berasal dari kata haja. Iya. Yang berarti ziarah bermaksud atau menurut bahasa itu pergian ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan wudhu. Aduh, mantap kali. Ada kelompok sini tentang umrah. Umrah adalah suatu ibadah juga, tapi yang disunahkan. Kalau udah berulang kali berarti dia menjadi sunnah. Tapi kalau umrah yang pertama kali kita laksanakan berarti itu masih wajib. Nah, selanjutnya dikatakan dengan sunnah. Nah, katanya ziarah. Apakah kita ziarah berkubur itu dikatakan kita ziarah ke haji? Misal di kampus ini ada ziarah ke makam pahlawan atau kita berkunjung ke masjid Baitur Rahman. Apakah kita akan mengunjungi atau berziarah ke Baitur
Mekah. Kalau di sini berarti rumah Allah juga, cuman tempatnya berbeda. Oke, next kita lanjutkan ke tentang ya papan tulis itu ada slide dan sebuah video itu tentang kurban dan akikah. Simak sama-sama, nanti kalian akan langsung menyaksikan atau menonton video kita explain dulu supaya hati kita fresh dan menonton videonya mantap dengan 100%. Ustazah ucapkan kata botak berarti pegang pasti kepala. Kalau botak, kalau nggak botak berarti bukan kepala. Kalau Ustazah pegang kerongkongan berarti kita orang baju. Nah, kalau Ustazah pegang baju berarti Ustazah bukan batik, kalian pegang baju. Siap? 1, 2, 3. Botak, batik, batu, batik, botak, batu. Oke, mantap. Tapi kalian masih serius. Oke, mari sama-sama kita menyimak video atau slide yang ada di depan. Nah, kita menyaksikan video tentang batu pada akikah. Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menyimpulkan ketentuan kurban dan akikah, juga menulis atau meringkas analisis yang apa yang kita dapat tentang kurban dan akikah. Itu kerjakan kita bersama kelompok, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya kalian nanti mempresentasikan hasil kerja berdiskusi bersama di depan, sehingga nanti kawan-kawan bisa menyaksikan atau mendengarkan hasil presentasi kalian. Baik, sebelum kalian semua melakukan kegiatan selanjutnya, baiklah kita lanjutkan dengan slide atau video tentang kurban dan akikah. Mata menuju fokus. Oke. 1, 2, 3. Bismillah. Pertama mengenai ibadah kurban. Untuk pengertian kurban dalam bahasa Arab berarti dekat. Sedangkan dalam pengertian syar'i, kurban berarti menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat tertentu di dalam waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, latar belakang terjadinya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail AS sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail AS, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah yaitu Nabi Ibrahim melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah As-Saffat ayat 102. Selanjutnya, hukum berkurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya ibadah yang dilakukan. Jadi kurban merupakan ibadah yang diutamakan bagi keluarga muslim yang maju. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Mereka beralasan pula dengan firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, yang artinya sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surah Al-Kautsar ayat 1-2. Adapun untuk jenis dan syarat hewan kurban, yaitu hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, yaitu hewan yang diternakan untuk diteras susunya dan dikonsumsi dagingnya. Dan untuk hewan yang dimaksud adalah yang pertama yaitu unta,
Adapun pengertian akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak bayi. Istilah akikah kemudian digunakan untuk pengertian penyembelihan hewan sehubungan dengan kelahiran bayi. Kemudian ada hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah SAW yang maknanya setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang keempat. Kemudian untuk jenis dari syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk ibadah kurban tadi. Kalau pada daging kurban disunahkan menyediakan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Kemudian yang terakhir yaitu waktu menyembelih akikah. Untuk waktu yang disyariatkan menyembelih hewan akikah adalah hari ketujuh dari kelahiran si anak. Namun dalam hal berakikah, para ulama bervariasi dalam mengungkapkan pendapat. Sebagai contoh, apabila pada hari ketujuh belum dapat pelaksanaannya, maka bisa pada hari ke-14 atau hari ke-21 atau hari ke-40. Dan sebagian juga ada yang berpendapat bahwa akikah dapat dilaksanakan kapan saja sampai mempunyai kemampuan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita menyimak itu video tentang pengertian hukum jenis-jenis hewan yang dapat dikurban dan yang dapat diakikah. Dan tadi ada itu waktu akikah dan waktu kurban. Ada perbedaan? Ada. Nah, Ustazah tadi sudah bagikan kelompok. Sekarang Ustazah bagikan lembar kerja kepada kelompoknya masing-masing. Dan dibuat di sini sesuai yang kalian dapat analisis atau dapat kalian sikapi dari video yang kalian barusan lihat. Nah, selamat bekerja, semoga hasilnya bagus.
bersamaan. Jawabannya boleh jika memiliki dua hewan ternak, satu hewan dengan niat yang berbeda, dan tidak boleh jika satu hewan ternak untuk dikerjakan dengan waktu bersamaan atau dua niat. Berarti kalau kita mau akikah sekalian berkurban boleh, tapi hewannya harus ada dua. Buat akikah satu, buat kurban satu. Kalau hewannya satu nggak boleh dikerjakan secara bersamaan karena nggak boleh satu hewan dikerjakan buat dua niat. Pertanyaan? Ada? Kelompok A? Pertanyaan? Ada. Apa hukumnya akikah? Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Yang lain? Gimana? Kelompok A? Tentang jawaban tadi yang disampaikan, bagaimana dalam hukum akikah? Nah, Enggak, maksudnya gimana? Puas atau masih kurang atau Oke. Jadi tadi disampaikan sama kelompok B itu tentang akikah dan kurban. Kita dilaksanakan bersamaan. boleh. Boleh kan? Hewannya ada dua. Kalau anak perempuan untuk akikah, Satu kambing, anak laki-laki, berarti kalau misalnya kurban satu. Tapi kalau misalnya di hari raya ini ada kelahiran bayi pas hari raya, pas hari ke-7, berarti lahirnya anak laki, maka kambingnya berapa ekor? 3. Paham? Gimana? Masih bingung? Oke, terima kasih kepada kelompok A yang telah menyampaikan maksud di kelompok B tentang perbedaan atau kesamaan waktunya berkurban, yaitu kalau anak yang lahir itu boleh kapan saja, setelah 7 hari, 14, 21. Apabila orang tuanya tidak ada rezeki, boleh dilanjutkan kapan ada rezeki. Tapi kalau kurban dikhususkan di bulan Zulhijjah, hari apa? Iya, di hari Tashrik. Terima kasih kepada kelompok B. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A ingin menghasilkan hasil presentasi dari hasil diskusi kami. Pertanyaannya adalah jelaskan kriteria hewan yang dapat dijadikan kurban. Hewan yang dikurban tidak boleh cacat, buta, pincang, kurus atau sakit. Hewan tersebut harus mencapai umur dan gugur dunia. Harus berkaki 4. Hewan tersebut harus mencapai umur atau gugur dunia. Hewannya yaitu sapi atau lembu, kambing, dan unta. Gimana? Sudah selesai? Sudah ada pertanyaan? Dari kelompok B ada pertanyaan? Ada. Ayo ditanyakan. Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya diterima melalui mimpi. Gimana? Kelompok B? Gimana jawabannya? Jawabannya? Benar. Berarti kalian untuk bab ini atau materi pada hari ini kalian sudah dapat dipahami, sudah dapat dimengerti. Terima kasih kepada kelompok A dan kelompok B. Silahkan duduk.
kembali di tempat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi presentasi, menganalisis, melalui yang kalian akan tonton di depan tentang kurban dan akikah. Apa yang dapat kalian simpulkan? Bahwa kurban akikah gini, akikah gini. Ayo, kelompok A boleh, kelompok B boleh. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, kelompok mana? Boleh, silakan kelompok B. Ayo, Ustazah. Berarti Ustaz kalau kurban itu menurut istilah ada hewan yang ternak yang disembelih sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari Tasyrik. Ya. Berarti kurban itu adalah ubudiyah kita terhadap Allah yang dilaksanakan pada hari Tasyrik. Gimana? Kalau akikah itu berarti atas kelahiran anak yang lahir. Ustazah, misal kami belum akikah waktu kecil, boleh nggak akikah waktu gede? Boleh. Asal tanda kutipnya kita mampu. Ustazah, mama kami dulu yang kami nggak ada rezeki, tapi kami sekarang menjadi pengusaha bisnis. Mau akikah? Boleh. Gimana? Masih ada ulama? Masih ada keraguan? Atau sudah full mantap? Oke. Nah, dari tadi kalian kan ada nonton, ada mendengar, menyimak, melihat itu tentang pengertian kurban, hukum kurban, kriteria hewan yang akan dikurbannya, apakah dia pincang boleh, tapi harus sempurna. Bagaimanakah kalian pada hari ini? Senang atau wow luar biasa? Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, pertemuan pagi ini kalian sudah sampai ke bab kurban dan akikah dan sudah dapat dipahami. Insya Allah pada pertemuan ke depan, kalau ada umur panjang dikasih Allah, kita dapat berjumpa kembali, yaitu lanjutan bab atau lanjutan kegiatan pelajaran kita, yaitu di bab jual beli. Nah, sebelum berjumpa esok minggu depannya, kalian hendaklah membaca atau melihat-lihat kembali buku yang telah dibagikan untuk dapat dipelajari, dan kita akan membahasnya bersama-sama di minggu depan, yaitu di hari Kamis depan. Tadi kalian sudah paham, sudah membaca, sudah presentasi. Baik, Ustazah akan membagikan mati untuk kalian mengisi atau menjawabnya sesuai pertanyaan dan jawaban yang ada di sini. Kerjakan selama 5 menit, ya. Kerjakan selama 5 menit, tidak boleh nengok kiri kanan, kerjakan masing-masing. Selamat bekerja.